Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri, bakal calon GPN 37. Di sini untuk menjelaskan materi yang disampaikan pada diklat materi pertama. Pertama adalah KPLA. Sejarah KPLA resmi dibentuk pada tanggal 4 September 1989 oleh Dr. Eri Dewanto dan Dr. Hari Pitono. Untuk filosofi dan arti lambang KPLA, filosofi KPLA adalah brotherhood, teamwork, never give up, and one goal. Dan untuk lambang KPLA ada elips mencerminkan bumi dengan segala kehidupan di dalamnya, 5 garis hitam mencerminkan organisasi ini berlandaskan Pancasila, Lab, lambang kedokteran mencerminkan inti awal kegiatan ini, Kalpataru menggambarkan lingkungan hidup. Ya, dengan hitam di bawah mencerminkan kekuatan yang tertanam kuat di bawah akan membangun kuning keemasan di atasnya. Lalu ada pita hijau menggambarkan warna khas FK UNER dan merah putih melambangkan Indonesia. Lalu ada catur satya karya. Catur satya sakra. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengabdikan diri pada tanah air, alma mater dan profesi. Kedua, menjunjung tinggi kehormatan korps. Ketiga, menjunjung tinggi persaudaraan sesama anggota. Keempat, membina diri dan lingkungan. Untuk visi terwujudnya KPLA sebagai tim bantuan medis yang profesional serta menjadi pelopor dalam bidang medis, alam, dan kebencanaan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Untuk misi, untuk membentuk anggota yang tangguh dan siap terjun di segala medan, meningkatkan sumber daya anggota dengan melakukan pengembangan skill dan keilmuan di bidang medis, serta memberikan pelayanan medis baik dalam bentuk pelatihan medis atau tim bantuan medis, serta berperan aktif dalam bidang kebencanaan. Lalu untuk struktur organisasi KPLA, ada PPH, Humdok, TBM, kaderisasi, alam, dan kerumah tanggaan. Untuk daftar ketua KPLA 5 tahun terakhir pada GPN 30 ialah Ali Ferry Raihanada, GPN 31 Ilham Rahmanto, GPN 32 Muhammad Akbar, GPN 33 Sarah, GPN 34 Abdullah Nafi. Kegiatan KPLA menganut pelatihan medis, pelatihan alam, gelar bakti Lab, pendelegasian anggota, reforestation, dan summit. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu PBGD yang disampaikan oleh Mas Zaka GPN 19. Pertama, apa itu gawat darurat? Itu adalah situasi berbahaya yang mengancam nyawa, dan apabila tidak segera diberikan pertolongan pertama, maka akan menimbulkan kecacatan atau kematian. Lalu, apa itu PPGD atau BLS? Pertolongan pertama gawat darurat atau basic life support adalah usaha penyelamatan pada seseorang yang dalam kondisi gawat darurat. Lalu ada primary survey. Pertama ada 3A, amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Lalu ada cek kesadaran, alert, verbal, pain, unresponsive. Jika alert itu korban tersebut sadar tentang lingkungan dan bisa berbicara. Kalau verbal, korban tersebut tidak sadar tapi bisa berbicara. Dan pain itu adalah tes jika korban tersebut merasakan sakit atau tidak. Dan unresponsive itu tes kalau korban tersebut sadar atau tidak. Lalu ada call for help untuk Surabaya 112, untuk call center Surabaya, dan 118 untuk Sutomo, 119 untuk Kemenkes, dan RSUA 031 59162 90. Untuk call for help ada beberapa alur. Pertama, perkenalan diri. Kedua, menyebutkan jumlah korban.
Ketiga, usia dan jenis kelamin dari korban tersebut. 4, keadaan dan kesadaran dari korban. 5, tempat kejadian atau alamat lengkap. Dan terakhir, sampaikan kebutuhan alat resusitasi yang diperlukan. Lalu ada ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Airway adalah jalan nafas, itu dengan bisa dicek dengan beberapa hal. Pertama, cek tanda cedera servikal, bisa multiple trauma, jejak supraclavikular, atau defisit neurologis. Lalu lihat modes of injury. Lalu perhatikan pada posisi pasien. Jika ada cedera servikal, maka melakukan jaw thrust. Jika tidak ada cedera servikal, maka melakukan head tilt atau chin lift. Lalu evaluasi airway dengan look, listen, dan feel. Nilai usaha nafas jaga kok lebih dari 10 detik. Untuk penyangga orofaring, pemilihan disesuaikan jarak bibir angulus mandibula biasa tidak digunakan pada pasien sadar karena dapat memicu refleks muntah. Untuk penyangga nasofaringal itu dengan kalau sumbatan total dengan back blow 5 kali, Heimlich maneuver 5 kali, chest thrust jika pasien dalam keadaan tidak sadar. Lalu ada sumbatan parsial. Jika ada snoring, berarti ada benda yang tersumbat seperti lidah, suara seperti mengorok. Tindakan yang dilakukan adalah head tilt, chin lift, dan jika ada cedera servikal, jaw thrust. Lalu ada gargling sama crowing. Kedua, breathing sama ventilation control. Yang pertama dengan cek tanda distress nafas. Pertama, gerakan cuping hidung, retraksi interkostal, sama sternocleidomastoideus menegang. Jika tidak ada tanda pasien bernafas, lakukan 5 kali rescue breathing. Jika tidak teraba nadi, lakukan RCP. Jika nadi lebih dari 60 kali per menit, lakukan bantuan nafas. Pertahankan LLF, yaitu look, listen, and feel. Lalu cek respiratory rate. Jika normal 12 sampai 20 kali per menit. Kalau hipoventilasi kurang dari 12 kali per menit, hiperventilasi lebih dari 12 kali per menit. Lalu ada circulation tambah breathing control. Tujuan RJPO itu untuk menekan jantung ke arah vertebra, meningkatkan tekanan rongga dada, mengalirkan darah ke organ-organ vital. Teknik kompresi dada, letaknya di center of the chest. Prinsip RJPO adalah push hard, push fast, push deep, sama nunggu recoil, sama tidak ada minimal interupsi. Gitu. Lalu ada RJPO dihentikan jika bantuan telah datang. ROSC, Return of Spontaneous Circulation, pasien meninggal atau sudah 30 menit, atau penolong sudah lelah. Lalu kita pindah ke jenis shock. Pertama ada shock hipovolemic yang disebabkan oleh kekurangan darah setelah pendarahan hebat. Ada shock kardiogenik disebabkan oleh masalah jantung. Shock vasogenik karena masalah pembuluh darah. Shock septic karena bakteri. Shock anafilaktik karena reaksi alergi pada obat ataupun makanan. Lalu ada shock neurogenik karena masalah saraf. Ciri-ciri shock: 1. Hipotensi, tekanan darah rendah, takikardi, denyut jantung cepat, denyut nadi lemah, atau lalu ada takipnea, kulit pucat, dingin, lembab, kadang kebiruan di bibir dan kuku, oliguria,
gangguan kesadaran, lalu gejala pendamping. Untuk terakhir adalah triase, yaitu suatu proses medik secara cepat untuk memilih korban guna penetapan prioritas siapa kelompok korban mana yang akan ditangani terlebih dahulu berdasarkan tingkat keparahan korban. Untuk pengelompokan triase, pertama merah berarti segera atau immediate, pasien ini harus diberi penolongan dengan segera. Lalu ada kuning, yaitu tertunda atau delayed, pasien memerlukan perawatan segera tapi masih dapat ditunda. Lalu ada hijau, minimal, pasien dengan luka ringan atau kondisi tidak serius. Lalu hitam itu mati atau expectant, yaitu pasien yang sudah meninggal atau memiliki cedera sangat parah. Triase memiliki tujuan untuk memastikan korban yang kritis dan mengancam jiwa dapat mendapatkan pertolongan segera. Kedua, memastikan perawatan yang optimal sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya, lalu menghemat waktu dan sumber daya tenaga medis. Sekian dari saya, terima kasih.